Aktris kontroversial Lucinta Luna akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus narkoba yang menjeratnya. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Lucinta 3 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar secara virtual itu, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu Lucinta yang masih muda sebelumnya tak pernah tersandung kasus pidana. Dari video Zoom yang dihadirkan di ruang sidang, Lucinta yang tak mengenakan masker nampak terharu hingga matanya berkaca-kaca. Dari sidangnya sudah selesai. Cinta ya. Tadi baru telepon nangis dia, udah senang, udah ada putusan, terus ya bersyukur, doa-doa dia selama ini udah terjawab, ibadah dia di dalam, udah bersyukur banget sih. Yang taat hukum, ya kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Artinya putusannya Menerima, walaupun rasa kecewa itu pasti ada ya, karena kami masih berkeyakinan sampai hari ini bahwa saudara Lucinta Luna seharusnya tidak bersalah. Ekstasi tersebut bukan miliknya, tidak dalam penguasaannya, dan hasil tes urin semua negatif pada saat penangkapan. Tapi ya kita sebagai warga negara yang taat pada hukum ya harus menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Usai sidang, kuasa hukum dan kekasih Lucinta mengaku bahagia lantaran drama persidangan yang berlangsung alot sejak April lalu akhirnya membuahkan hukuman yang cukup ringan untuk Lucinta. Setidaknya, artis berusia 31 tahun itu bebas dari ancaman 3 kali merayakan Lebaran di balik jeruji. Hanya saja, kubu Lucinta harus siap menghadapi serangan balik jaksa penuntut umum yang tak puas dengan keputusan majelis hakim. Kabarnya dalam 14 hari ke depan, JPU akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Bahagialah, akhirnya ada putusan. Selama ini kan yang ditunggu-tunggu kan. Terus insya Allah kalau bisa pulang tahun ini 1 tahun 6 bulan ya bersyukur sih, jadi udah nggak mikirin lagi. Nggak 3 tahun lah ya. Ya udah nggak mikirin lagi. Nggak 3 kali Lebaran ya. Udah nggak 3 kali lagi Lebaran. Pikir-pikir untuk 7 hari ke depan baru menunggu sikap. berarti menunggu sikap dari mereka dulu. Dari kita, dia sudah terlibat kan. Iya. Upaya hukum ke depan kita hadapi. Pasca diciduk Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Lucinta harus mengubur impiannya di industri hiburan. Setidaknya di awal 2020, ia sudah siap dengan proyek Trio Halu bersama Barbie Kumalasari dan Rosa Meldianti. Tapi usai liburan di Bali, tepatnya 11 Februari lalu, Lucinta yang baru sampai di apartemennya diringkus bersama 3 orang temannya. Masing-masing adalah Dian Ayu Asyari alias Abash yang diduga kekasih Lucinta, dan sepasang suami istri yang merupakan kerabat Abash. Dalam aksi penggerebekan itu, Lucinta sempat membuang 2 butir ekstasi ke tong sampah. Saat hasil tes rambut di Lido Sukabumi menunjukkan positif, Lucinta langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam tahanan. Lantas apakah Lucinta masih semangat comeback ke industri hiburan pasca bebas dan menyandang status mantan narapidana? Ya kangen banget lah. Dituangkan, Nah, dituangkannya dalam. nggak bisa. Saya bukan orang kayak gitu. Misalnya Jika Lucinta Luna sudah mendapatkan vonis, Dwi Sasono baru saja dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dwi yang diwakili kuasa hukumnya merasa tuntutan itu terlampau berat. Suami penyanyi Widi Mulia ini berharap mendapatkan hukuman 6 bulan rehabilitasi. Prinsipnya sih kita sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Tapi yang kita nggak sepakat itu adalah dari pertimbangan-pertimbangan tersebut itu kok tiba-tiba jadi 9 bulan gitu kan. Jadi perhitungannya yang kita nggak sepakat. Tadi udah kita sampaikan, kalau pertimbangannya kita setuju, tapi masalah 9 bulannya kita nggak setuju. Karena ya jelas-jelas dokter itu kan bilang 3-6 bulan. Ahli bilang
kurang lebih sama angkanya gitu ya. Tapi kok jaksa tetap di 9 bulan gitu. Ini berarti apa yang dia pertimbangkan nggak sesuai sama apa yang dia tuntut gitu. Itu sebabnya, pada sidang beragendakan pembacaan nota keberatan atau pledoi, tim kuasa hukum berusaha mati-matian agar Dwi mendapatkan hukuman seringan-ringannya. Mudah-mudahan hakim bisa mempertimbangkan apa yang sudah kami ajukan dan mengabulkan apa yang kita minta. Terciduk pada 26 Mei lalu, Dwi sempat ketar-ketir lantaran barang bukti ganja seberat 16 gram bisa membuatnya terjerat pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hukuman bagi saudara DS itu jadi 6 bulan. Poinnya di situ. Belum, hasilnya kan kita tadi dengar sama-sama hakim minta waktu untuk mempertimbangkan 1 minggu, jadi hari Kamis minggu depan. Tapi setelah menjalani tes laboratorium dan rehabilitasi di RSKO, aktor pembantu terbaik Indonesian Movie Award 2009 ini menunjukkan keseriusan untuk sembuh dari pengaruh narkoba. Diduga karena sepi job selama pandemi COVID-19, Dwi kembali menyentuh barang haram. Lalu benarkah dalam pledoinya, Dwi menyertakan tugasnya sebagai tulang punggung keluarga dan aktor produktif yang menjadi aset perfilman Indonesia agar majelis hakim meringankan hukumannya? Ya, jadi kemarin kan kita juga pasti kan koordinasi dengan Mas DS mengenai pledoi yang disampaikan. Itu beliau sangat mengharapkan sekali gitu ya, hakim itu mengabulkan apa yang kita ajukan sehingga bisa ketemu sama keluarga dan anak, terutama anak-anaknya. Itu yang menjadi harapannya. Yang jelas dari pertama kali sidang yang saya tahu beliau selalu menemani suaminya. Sedih pasti ada ya, namanya rasa kangen pasti ya. Tapi yang jelas semangat sih, semangat. Kita masih punya kesempatan. Mudah-mudahan majelis hakim sependapat dengan kita sehingga bisa mengabulkan apa yang telah kita ajukan.